Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami Suara Peradaban. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hal yang tidak akan pernah selesai dibahas. Yang pertama ada hukum, keadilan, dan masa depan kita sebagai umat manusia. Yang dimana dari sekarang kita akan mengambil dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang orientalis, yaitu generasi muda kaum Nahdlatul Ulama. Siap-siap karena pada kesempatan kali ini adalah temanya berat, namun kami usahakan dengan menyampaikannya dengan seringan mungkin. Saat ini, penegakan hukum di Indonesia terasa seperti belah sebelah, bagaikan dua sisi mata uang. Di sisi lain terasa berat, di sisi satunya terasa ringan, bagaikan sebuah pedang yang di satu sisi terasa tajam, di sisi lain terasa tumpul. Bagian seperti hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Secara ideal, hukum adalah alat untuk menjaga keamanan, keadilan, dan ketertiban. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Lihat realitanya. Banyak koruptor di mana-mana. Koruptor bebas makan uang rakyat, sedangkan rakyat miskin sendiri malah diinjak-injak bagaikan rumput yang bergoyang. Ada apa dengan Indonesia sekarang? Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita masih percaya dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Atau kita hanya menunggu sebuah keajaiban terjadi? Lalu, bagaimana ormas Islam sendiri seperti Nahdlatul Ulama melihat kondisi seperti ini? Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di Indonesia memiliki tradisi panjang yang dalam memandang hukum, yang dimana hukum bukan cuma sebagai aturan, tapi sebagai jalan menuju keadaban atau peradaban. Dalam Islam, hukum bukanlah alat untuk kekuasaan, namun alat untuk menjaga sebuah keadilan. Karena tanpa hukum yang ada, atau karena tanpa hukum yang adil, hidup manusia jadi berantakan. Yang kuat maka akan menindas yang lemah, yang kaya akan menindas yang miskin. Yang kita ketahui, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 pilar atau 4 nilai utama. Yang pertama, tawasud atau moderat, tawazun atau seimbang, tasamuh, toleransi, dan yang terakhir i'tidal atau keadilan. Dan nilai-nilai inilah yang akan menjadi fondasi Nahdlatul Ulama dalam melihat hukum. Keadilan dalam Islam atau dalam Islam sendiri, keadilan nggak kenal namanya yang kaya, mau yang miskin, mau yang kuat, mau yang lemah, mau pejabat, mau rakyat, semuanya dinilai rata dalam pandangan hukum pada Islam. Lalu, bagaimana dengan hukum yang ada di Indonesia? Apakah udah sesuai dengan apa yang ada di Islam? Yang dimana katanya Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Tapi kenapa hukumnya malah kayak bukan dari Islam? Apa masalahnya? Sebagaimana yang kita ketahui, hukum di negara kita ini menghadapi 3 tantangan besar. Yang pertama, krisis moral aparat hukum. Para penegak hukum yang mudah disuap itu adalah salah satu masalah utama yang ada di negara kita ini. Kedua, minimnya pendidikan hukum yang ada pada tingkat dasar atau ada pada akar. Hukum baru mulai diajarkan, setahu saya itu dari perkuliahan. Yang seharusnya hukum harusnya sudah ada pada materi sekolah dasar atau minimal dari sekolah menengah pertama atau SMP. Lalu yang ketiga sendiri, hukum belum berpihak ke nilai lokal dan spiritual masyarakat. Hukum di sini masih secara tertutup. Menurut pandangan Nahdlatul Ulama sendiri, sistem hukum memang bisa diperbaiki. Tapi kalau moral manusianya bobrok, hancur, ya tetap saja rusak. Sehebat apapun pasal-pasalnya, kalau yang memegang hukum adalah orang-orang yang korup, ya udah, maka hasilnya adalah kezaliman. Nah, maka dari itu, disinilah pesantren punya peran penting, di mana para santri dididik bukan cuma belajar tentang ilmu-ilmu agama, tapi tentang ilmu-ilmu keadilan. Kitab-kitab klasik seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah membahas soal pemimpin dan tanggung jawab sosial. Santri dilatih jadi pribadi yang adil,
jujur, bijak, dan bijaksana. Gak heran kalau sekarang banyak alumni pesantren Nahdlatul Ulama yang jadi pengacara, dosen hukum, bahkan anggota legislatif yang punya semangat membela kaum kecil dan menjaga nurani publik. Nahdlatul Ulama sendiri sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia tidak pernah tinggal diam tentang hukum-hukum yang ada di negeri ini. Contoh kemarin, Nahdlatul Ulama pernah menyampaikan kritik terhadap kebijakan hukum pemerintah, seperti rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Pernah digulirkan, namun Nahdlatul Ulama menolak keras karena dianggap mengancam nilai-nilai Pancasila yang ada. Atau contoh lain, saat pelemahan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, banyak tokoh NU atau tokoh Nahdlatul Ulama yang menyuarakan keprihatinan. Sikap ini bukan semata politis atau cuma hanya mencari muka, tapi bentuk tanggung jawab moral bahwa hukum harus berpihak pada rakyat, bukan pada elit. Yang dimana negara ini adalah sistem demokrasi, di mana rakyat yang memimpin. Sebagaimana kita tahu, penegakan hukum di Indonesia memang belum sempurna. Tapi alangkah baiknya kita sebagai generasi muda, terlebih generasi muda Nahdlatul Ulama, kita nggak boleh kehilangan harapan begitu saja. Dengan bernilaikan atau dengan berbekal ilmu, adab dan keberanian, kita bisa kok jadi bagian dari perubahan. Karena hukum tanpa keadilan hanyalah kekosongan belaka. Dan negara tanpa generasi kritis, ya tinggal nunggu hancur saja. Maka, belajar hukum bukan cuma untuk jadi pengacara atau hakim, tapi untuk menegakkan martabat kemanusiaan. Nahdlatul Ulama sendiri percaya masa depan hukum ada di tangan para santri, pelajar, mahasiswa yang masih kuliah, dan anak muda yang tak takut untuk menyampaikan pendapatnya, atau anak muda yang tidak takut untuk bersuara. Jadi, kalau kamu hari ini masih belajar tentang hukum, politik, bahkan ekonomi, maka kuatkanlah akhlakmu, kuatkanlah mentalmu, mantapkanlah idealismemu. Bawalah nilai Nahdlatul Ulama yang moderat, adil, seimbang, dan santun. Jadilah hakim-hakim yang pemberani, jaksa yang bersih, dan juga advokat yang rendah hati. Jangan mudah ikut-ikutan sistem yang busuk. Hanya bermodalkan uang yang banyak bukan berarti itu bernilai bagi kamu. Buat apa uang banyak tapi kamu malah menghancurkan dirimu sendiri? Ayolah, mari kita bangun sistem baru yang penuh dengan kejujuran dan keadilan yang merata untuk semua rakyat. Oleh karena itu, teman-teman semua, sadarilah, yang namanya keadilan itu bukan mimpi. Itu adalah sebuah kenyataan dan kenyataan. Kita sebagai generasi muda bisa menyatakan itu semua, membuat semua itu sebagai sebuah realita itu kita bisa. Tinggal bagaimana dari kita sekarang, apa kita mau berubah atau hanya diam di tempat dan tidur. Itu semua ada pada pilihan kalian. Oleh karena itu, terima kasih telah mendengarkan video ini. Selamat berjuang, jangan pernah kenal lelah, karena kita adalah seorang pelajar yang dituntut untuk belajar sampai mati. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.